Ini tidak ada satupun dari ulama-ulama besar ya, dalam tanda kutip, yang ada ibaroh, ada proposisi di kitab mereka yang mengakui secara tegas bahwa Ba'lawi ini keturunan daripada Nabi besar Muhammad SAW, kecuali dari keluarga mereka, semacam dalam Rodatul Ikhwannya siapa namanya, Syekh Salim Jindan. Baik, terima kasih Pak Profesor Hanif atas catatan-catatan dan juga sanggahan-sanggahan. Ini ketika kita tidak mendapatkan jawaban dari Rabita Alawiyah yang saya surati Ustadz Taufik Segap, ini mungkin pandangan-pandangan dari Profesor Hanif tadi ini bisa mewakili dari, ini pandangannya ya, bukan sosoknya, dari pandangan-pandangan Rabita Alawiyah, karena memang Rabita Alawiyah yang saya tahu pandangannya mirip dengan pandangan-pandangan dari Profesor Dr. Hanif, bahwa sudah dicatat misalnya oleh ulama-ulama di Yaman, ulama besar di Yaman. Ya betul dicatat, tapi dicatat mulai abad ke-9 Hijriah, mulai dari pengakuan mereka itu. Dan pengakuan mereka itu tercatat, mereka mengaku itu tercatat dalam kitab mereka, bahwa mereka mengaku gitu, bahwa sosok Abdullah yang merupakan silsilah dari Syarif Abil Jadid ini diijtihadi sebagai daripada leluhur mereka. Itu betul sekali bahwa dicatat oleh ulama besar, karena memang Ali As-Sakran itu pada saat itu dikenal sebagai salah satu ulama besar dari Ba'lawi ya, dari Ba'lawi yang mulai dia mencatat mengaku sebagai keturunan Nabi, yang mengakunya itu tidak terverifikasi oleh kitab-kitab yang sebelumnya. Ini dalam teori truth tadi, teori di dalam bagaimana kita mencari kebenaran, konsistensi itu tidak ada. Ketika konsistensi kebenaran sebuah pernyataan di abad ke-9 itu tidak bisa diverifikasi oleh kebenaran pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dengan benar, maka apa yang telah diaku pada abad 9 ini gugur secara ilmiah, dan tidak bisa kemudian kita mengatakan bahwa nasab mereka ini diakui sebagian besar oleh ulama-ulama. Hari ini di Yaman itu Mufti Yaman sudah tidak mengakui. Mufti Yaman yang sekarang berkuasa di Yaman, Al-Hausi, mempunyai seorang mufti namanya Syekh Syarafuddin Samsuddin. Dia sudah membuat sebuah rilis fatwa bahwa 21 marga tidaklah terbukti sebagai keturunan Nabi. Salah satunya adalah Ba'lawi yang menurunkan kabib-kabib yang ada di Indonesia ini. Kemudian seorang doktor ahli DNA di Yaman, Dr. Abdullah As-Suaibi, telah membuat rilis pula yang bisa diakses di internet, bahwa hasil daripada DNA orang-orang Ba'lawi ini tidak terbukti sebagai keturunan Nabi. Kemudian seorang ahli hadis dari Yaman, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wada'i, juga mengatakan bahwa Ba'lawi, Al-Ahdal dan Al-Qudaimi tidak terbukti sebagai keturunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah abna'u jaldatihim, anak-anak Yaman sendiri, putra-putra Yaman, yang memberi kesaksian akan batalnya nasab Ba'lawi. Mereka terdestinasi di wilayah Tarim, itu di situ konsentrasi daripada orang-orang Ba'lawi. Mereka diakui di situ karena memang sebagian besar keluarga mereka, tapi di luar itu mereka tidak diakui sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa di Indonesia? Ya, misalnya tadi ada narasi dari Profesor bahwa ulama-ulama besar di Indonesia mengakui nasab Ba'lawi. Ini tidak ada satupun dari ulama-ulama besar ya, dalam tanda kutip, yang ada ibaroh, ada proposisi di kitab mereka yang mengakui secara tegas bahwa Ba'lawi ini keturunan daripada Nabi besar Muhammad SAW, kecuali dari keluarga mereka, semacam dalam Rodatul Ikhwannya
siapa namanya, Syekh Salim bin Jindan. Itu dia mencatat, dia menulis kitab tentang silsilah mereka, yang di dalam kitab itu pula pertama kali Wali Songo dibalawikan oleh Syekh Salim bin Jindan itu. Kemudian katanya Syekh Asnawi Syekh Nawawi Tenara mengisbat Ba'lawi gitu. Itu tidak ada Syekh Nawawi Tenara mengisbat Ba'lawi sebagai keturunan Nabi Muhammad. Syekh Nawawi di dalam kitab Uqudul Jen itu sedang mendefinisikan istilah-istilah orang yang mengaku sebagai keturunan daripada Rasulullah, bahwa di antara orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi itu ada yang bergelar Syarif, ada yang bergelar sebagai Sayyid, ada yang bergelar Habib. Itu yang mengaku, bukan sebagai orang-orang yang secara faktual, secara objektif diteliti oleh Syekh Nawawi sebagai keturunan Nabi. Jadi hanya ikhbar. Itu dalam teori korespondensi kan itu ada, bahwa dalam metodologi kita mencari kebenaran korespondensi, bahwa apa yang telah hari ini nampak sesuai dengan apa kenyataannya, itu bisa dianggap sebagai tidaklah berdusta orang mencatatnya. Misalnya ada seorang anak angkat namanya Yanto. Dia ini mempunyai ayah angkat Subroto. Kita tahunya bahwa Yanto ini punya ayahnya adalah Subroto. Maka kita catat bahwa Yanto bin Subroto ini tidak melanggar etika kebenaran, karena memang kenyataannya yang kita tahu bahwa Subroto itu adalah ayah daripada Yanto. Tidak ada ilmu kita, pengetahuan kita sementara yang mengatakan atau yang meyakinkan kita bahwa dia hanya anak angkat dari Subroto. Nah, Syekh Nawawi itu mencatat seperti itu, bahwa orang-orang yang mengaku turunan Nabi bergelar Sayyid, Syarif, dan Habib. Tidak itu bisa dikatakan sebagai mengisbat daripada nasab Ba'lawi gitu. Kemudian juga As-Syajarah Mubarakah. Kata Profesor Hanif, As-Syajarah Mubarakah itu diragukan sebagai tulisan daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi, karena di dalam beberapa nama rilis daripada kitab-kitab karangan daripada Syekh atau Imam Fakhruddin Ar-Razi itu tidak ada kitab As-Syajarah Al-Mubarakah. Inilah sebenarnya kaidah yang harus digunakan. Tidak disebutkan itu bukan berarti tidak ada. Karena kemudian dapat ditemukan sebuah manuskrip yang berangka tua 800 Hijriah yang menyatakan bahwa kitab ini milik daripada Fakhruddin Ar-Razi. Kenapa di abad-abad ke-9, ke-10 tidak dicatat Syajarah Mubarakah sebagai karya Imam Fakhruddin Ar-Razi? Karena kitab itu memang tidak ditemukan, karena kitab nasab itu jarang ada yang mengaji, jarang ada yang memiliki. Dia dicatat atau ditulis untuk seseorang dari pejabat masa itu, kemudian diaji oleh pejabat itu saja, ditaruhlah di perpustakaan yang ada di Turki. Kemudian abad ke-14 atau ke-15 kemarin baru ditemukan. Jadi wajar kitab As-Syajarah Mubarakah karya daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi ini tidak dicatat dalam kitab Tarajim dan Ma'ajim yang ada di rentang waktu di mana kitab ini belum ditemukan, karena kemudian bisa ditemukan. Apa bukti utama bahwa As-Syajarah Mubarakah adalah karangan dari Imam Fakhruddin Ar-Razi? Adalah catatan yang ada di dalam kitab itu sendiri. Yang di dalam kitab itu sendiri yang berangkat tahun 800 Hijriah itu disebutkan di akhirnya bahwa kitab ini adalah kitab As-Syajarah Al-Mubarakah yang menerangkan tentang nasab-nasab turunan Nabi yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian kita lihat hari ini teori korespondensi daripada mencari kebenaran, seluruh ahli nasab di dunia itu menggunakan kitab As-Syajarah Mubarakah sebagai rujukan. Jadi mereka termasuk dalam kolom keluarga Ba'lawi sendiri ini menggunakan rujukan As-Syajarah Mubarakah, dan juga keluarga-keluarga yang mengaku keturunan Nabi yang mempunyai nakabah-nakabah di dunia. Kita bisa lihat dalam kitab-kitab nasab itu
bahwa di antara rujukan mereka yang paling muktabar adalah kitab karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi yang disebut dengan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Jadi keraguan tentang Asy-Syajarah Mubarakah sebagai karangan dari Imam Fakhruddin Ar-Razi itu terbantahkan oleh kalimat yang ada di dalam kitab manuskrip yang ditemukan itu sendiri. Yang kedua, yang menemukan ini adalah seorang pembela Ba'lawi. Yang menemukan ini, yang mentahqiq adalah Syekh Mahdi Rajai sendiri. Harusnya dia itu mencoret atau menambahkan nama Abdullah sebagai bagian daripada nama anak daripada Ahmad bin Isa. Tapi saya katakan bahwa Syekh Mahdi Rajai ini, walaupun di dalam pengisbatan dia itu subjektif, tetapi dalam pentahqiqan dia itu jujur. Baik, pertanyaan saya tadi Kiai Imad mengatakan bahwa Mufti Yaman membatalkan nasab Ba'lawi. Itu sumber lafaz aslinya itu dari mana nih, Kiai? Apakah ada mungkin rilisnya, kemudian juga sumber internet? Ada rilisnya, itu ada di internet, ada rilis, tinggal dicari aja. Dan itu sudah banyak ditayangkan di berbagai macam berita di Indonesia juga. Jadi tinggal Mufti Yaman itu nanti ada sumbernya dari apa gitu. Dan bisa diverifikasi orangnya masih hidup, masih berkuasa, al-hausinya di Yaman gitu. Ya, ya. Baik. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan sumber aslinya dan kevalidan data yang mengatakan bahwa Mufti Yaman membatalkan 21 ya? Ya. Berapa? 21 ya? Marga yang mengaku turun Nabi di Yaman termasuk Ba'lawi diputuskan oleh Mufti Yaman dia bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini menjadi catatan penting bahwa ada sumber resmi dari Mufti Yaman gitu ya. Jangan sampai menjadi sebuah simpang siur. Ya, bisa dipertanggungjawabkan ya. Baik, sumber resminya.